Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk teman-teman saya, sahabat perawat di mana saja berada. Dan juga selamat siang untuk Mas Arif Darmawan dari Jepang. Ya, Mas, sore Pak. Ya kalau di sini sore Pak, nggak tahu di sana Pak. Oh, di sini masih Ya, pagi, ya. Mas. Ini Di, sore lah itu. oke, di waktu Abu Dhabi, Dubai, Uni Emirat Arab masih jam 9. Kalau di Jepang ternyata sudah sore. Oke. Jam 2. Jam 2. Oke, terima kasih Mas waktunya. Udah Sama-sama. bersedia saya booking untuk wawancara untuk sharing gitulah gimana enaknya, gimana susah, suka dukanya kerja di sana sebagai perawat di Jepang. Ya. Tujuan Ya. saya untuk wawancara ini adalah untuk memberikan semangat kepada teman-teman kita di Indonesia atau sekedar membantulah berbagi informasi. Jadi mereka tidak hanya sekedar pengen jadi PNS saja gitu atau rela bertahun-tahun jadi tenaga sukarela. Sementara di luar negeri banyak sekali kesempatan. Dan yang saya lihat di di Jepang itu program J2J itu yang paling mantap gitu ya. Udah Ya benar. teratur tiap tahun mengadakan. Nah, ini kan kesempatan yang baik. Ya. Nah, sebelum kita mulai, silakan monggo Mas Arif memperkenalkan diri. Ya. Sedikit aja ya. Saya Oke. Darmawan Arif, lulusan Poltekkes Malang tahun 2008. Dari saya asli Malang. Mungkin ada teman-teman yang dari Malang, barangkali ya kita satu kota gitu ya. Mulai ke Jepang itu sebenarnya sebelum ke Jepang itu saya di Taiwan, Pak. Jadi 2009 sampai 2011 itu ke Taiwan, 2012 baru ke Jepang sampai sekarang. Ya, mungkin itu aja ya. Oke, ya nanti saya tanyain sampai detailnya. Nggak nyangka nih di Taiwan juga. Luar negeri kok. Oke, luar negeri. Oke, langsung aja to the point. Kenapa Hmm. kenapa dulu di Taiwan, sekarang pindah ke Jepang? Mungkin bisa dibedakan sedikit, Mas. Di Taiwan gimana, di Jepang gimana gitu. Gini, kalau di Taiwan itu kita nggak resmi, bukan resmi ya kalau di Taiwan itu lebih ke arah swasta ke swasta. Nah, kalau di Jepang itu pemerintah ke pemerintah. Jadi bedanya di situ aja. Jadi kalau swasta ke swasta kita semua bayar sendiri. Biaya proses mulai dari awal, daftar semuanya kita sendiri. Tapi kalau pemerintah ya semua biaya ditanggung pemerintah. Seperti itu aja. Lebih terjamin sih. Oke, poinnya kalau ke Jepang itu bebas biaya. Bebas. Oke. Nol. Sebenarnya nol sih, tapi cuma hanya biaya itu loh, Pak. Ketika kita ikut seleksi kan, kita ke Jakarta. Saya yang dari Malang ini, ya dari Jawa Timur ya, saya ke Jakarta. Nah, ke Jakartanya itu yang kita biaya sendiri. Iyalah gitulah pasti. Itu aja. Nggak bayar Tapi sih sebenarnya. yang lainnya setelah itu masuk proses dan terseleksi, udah Nah, seleksi, bebas. free. Bebas. Oke, mantap. Berarti ini memang rekomendasi ke Jepang ya, Mas ya? Sangat. Sangat. Udah berapa lama di sana, Mas? Tadi tahun 2012? 2012 ya, jadi Mei 2012, sekarang udah Agustus 2020 ya, 8 Ya, tahun lebih. 8 8 tahun. tahun 3 bulan lah. Hmm. Berapa banyak komunitas perawat di sana, Mas? Perawat Indonesia? Kalau jumlahnya pastinya saya nggak tahu, tapi kisarannya sekitar 1.500-an. Masya Allah. Itu sekitar 1.500-an. Berarti banyak sekali ya. Jadi Oke. tiap tahun itu gini Pak, tiap tahun itu kita, Jepang ini ngambil sekitar 200-an. Jadi kita udah mulai 2008 sampai 2020 angkatan 12 ya, tapi
kan tetap ada yang pulang, Pak. Kontrak habis pulang, kontrak habis pulang. Nah, itu kemungkinan, ya mungkin yang datang semuanya, kalau di total mungkin 2.400, 2.500, tapi kan ada yang pulang gitu. Nah, ada yang pulang ini, ya kemungkinan ya sekitar 1.500-an yang masih ada di Jepang gitu. Oke, atau sistemnya gimana itu? Kerja di sana berapa tahun kontrak atau pulang? Kenapa mereka pulang? Nggak betah atau gimana? Jadi gini, di Jepang kita yang G2G ya ini, kita ini sebelum datang ke Jepang ya, itu kita sudah kontrak. Kalau untuk yang perawat, yang nurse itu yang 3 tahun, terus yang caregiver seperti saya itu 4 tahun. Jadi selama waktu kontrak itu kita dikasih kesempatan mengikuti ujian Jepang. Jadi kayak hukum lah. Kalau yang nurse itu selama 3 tahun itu 3 kali, jadi per tahun sekali. Yang caregiver itu setelah 3 tahun 1 kali. Nah, tapi ada kemudahan, jadi 2 kali, boleh diperpanjang 2 kali. Nah, setelah nggak lulus, teman-teman itu katakanlah udah 3 kali nggak lulus ya, mau nggak mau teman-teman yang merawat itu mau nggak mau harus pulang ke Indonesia. KTP kan ada KTP-nya itu, jadi semacam KTP. Nah, itu KTP-nya habis, sebelum KTP habis itu harus pulang. Nah, itu yang nggak lulus. Kalau dia nggak lulus, ya harus pulang gitu. Sama. Istilahnya semua sama. Jadi nggak lulus ya mau nggak mau harus pulang. Seperti itu. Jadi ada yang lulus, ada yang nggak gitu, Pak. Itu yang jadi masalah di situ. Oke. Kalau lulus berarti bisa semau kita? Sampai kapanpun? Oke, kapanpun bisa. Oke, sebelum ke lebih jauh mungkin bisa dijelaskan cara pendaftaran, kemana, atau syarat-syaratnya apa, Mas? Nah, ini saya jelaskan ya. Untuk sekarang ini ya mungkin beda dengan yang dulu. Nah, di Jepang itu ada 2. Jadi teman-teman bisa milih jadi nurse itu kanggoshi ya bahasanya. Ya. Terus kalau di nurse itu kerja di rumah sakit. Ini yang nurse dulu ya. Yang nurse itu kerja di rumah sakit. Pengalaman, nah ini yang masalah. Pengalaman itu harus ada 2 tahun. Jadi setelah tanggal terbit STR, kita harus punya pengalaman 2 tahun. Nah, setelah ya boleh di rumah sakit, boleh di puskesmas gitu, di lembaga kesehatan lah itu. Boleh terus berikutnya D3 atau D4 atau S1. Nah, S1 itu harus dengan nurse. Terus ya tentu saja ada ijazahnya, ada STR-nya. Nah, maksimal usia 35 tahun. Itu aja. Terus kalau yang untuk care worker, ini bagi teman-teman yang nggak punya pengalaman. Jadi setelah lulus, teman-teman bisa langsung apply ke Jepang. Jadi yang penting lulusan D3, S1, D4 juga bisa. Yang penting teman-teman ini punya sertifikat sekolah keperawatan di Jepang, di Indonesia itu sudah bisa. Tanpa pengalaman. Itu aja. Oke, siap. Terus mengenai bahasa, Mas, kayaknya harus latihan bahasa dulu gitu. Ini yang bikin saya gimana ya sama teman-teman ini ya. Bahasa itu ya. Yang ditakutkan orang ini kayak gini. Iya, Pak, benar. Ya ini gini lah teman-temanku tercinta ya. Untuk ke Jepang, kalau sampean hari ini tidak bisa bahasa, wis maju aja. Misalnya ya mungkin tahun depan misalnya ikut nggak bisa bahasa, ya sudah maju. Tapi resikonya, kemungkinan keterimanya ya lebih kecil. Lah kan banyak sekali teman-teman kita, teman-teman sama perawat yang mau ke Jepang, yang mau belajar bahasa duluan kan banyak yang kursus. Iya, betul. Tapi kalau nggak punya kemampuan bahasa ya sudah maju aja. Memang kemungkinan lebih kecil. Nah, tapi mulai tahun berapa ya? 2018 apa 2019 ya itu pemerintah Jepang Jingwell itu sudah mengajukan kalau bisa teman-teman itu kursus bahasa Jepang yang setara N5, levelnya setara N5. Nanti teman-teman kursus di LPK yang terdaftar ya.
nanti dibikinkan sertifikat setara N5, gitu aja. Itu N5. digunakan untuk mendaftar. Nah, maksudnya gini loh, ada bahasa atau nggak ada bahasa, udah maju aja. Yang penting niatnya, Mas. Yang penting niat. Ya. Nah, terus kalau pelatihan bahasa ya, nah setelah lulus matching, kita kan daftar. Berbagai tes A, B, C, D, banyak itu. Nah, ada nanti tuh tes matching, tes terakhir, tes yang paling sulit, yang paling menentukan. Nah, setelah tes itu, nanti teman-teman baru masuk pelatihan bahasa. Kalau lulus matching ya, lulus matching, udah oke, baru masuk pelatihan bahasa. Nah, di sini saya sebutkan bahwa pelatihan bahasa itu, Pak, ya, istilahnya kita, semua kebutuhan kita itu ya, dari makan 3 kali, asrama, terus wifi, asuransi, penginapan, guru, buku, apa ya, semuanya gratis. Jadi kita tinggal otak dipakai, belajar semangat, itu aja wis. Oke, sip. Ini kayaknya banyak yang nggak tahu, Mas. Nah itu. Nah terus, satu lagi. Oke, terus. Kita juga digaji. Nah itu kalau misalnya, kalau sekarang ya dolar itu kan 14.000. Kemudian ya kan, 14.000 lah. Satu hari itu kita dibayar $10. Jadi satu hari itu kita dibayar 140.000. Nah, itu selama pelatihan? Iya, selama pelatihan, selama 6 bulan itu kita dibayar. Sehari itu 140.000-an lah. Gitu. Nah, 1 bulan itu sekitar sampai mungkin 4 juta lah. Jadi setiap 2 bulan sekali kita ditransfer. Tiap 2 bulan ditransfer masuk rekening. Nanti kita dibikinkan rekening kok sama mereka. Oke. Ini masih di Indonesia atau udah di Jepang? Di Indonesia dulu kan pelatihan? Oke, mantap. Terus. Lanjut. Nah, setelah 6 bulan ya kita pelatihan bahasa, itu biasanya ada tes. Jadi setelah 6 bulan itu kita dites. Untuk yang baru-baru ya ini, tahun 2018 lagi, seperti ini. Dites N4. Levelnya level N4. Karena kita belajar selama 6 bulan itu belajar N4, ya kita dites lagi lah. Tapi kalau memang satu yang niat, pasti lulus. Saya aja yang niat, ya lulus lah dulu. Dulu pas ngepres nilai saya. Setelah lulus, setelah ada tes kesehatan lagi sih. Sekali lagi gitu. Paling tes cuma ini, dada apa? Orang gitu. Ya. Itu. Nah, itu setelah lulus ya kita terbang ke Jepang. Nah, setelah nyampe di Jepang, Pak, itu yang lebih luar biasanya lagi, kita juga pelatihan bahasa lagi 6 bulan. Tapi tempatnya itu di hotel. Di tempat pelatihan bahasa, tapi kayak hotel. Luar biasa benar-benar. Sehari itu kalau nginep di situ tuh 600.000-an lah. Kita selama 6 bulan gratis makan 3 kali, berobat gratis, asuransi gratis, semuanya gratis. Dibayar juga. Dibayarnya 2 kali lipat malah kalau saya dulu. Iya, hampir 2 kali lipat. Iya, ini harus disebarkan ini. Jadi selama setahun itu kita dapat gaji, tetap dapat uang saku. Yang menurut hitungan saya kita aman, gitu. Seperti itu. Dan itu yang gimana ya? Yang pemuda kita banyak sekali yang minatnya masih minim gitu. Itu yang saya sedih gitu. Masih ya seperti sampean bilang tadi masih jadi apa TKS ya Allah, aku ngapain orang ini? Begitu. Oke, ya. Ngomong-ngomong tadi katanya tesnya banyak. Itu tesnya apa saja atau apa yang perlu dipersiapkan gitu? Nah, yang pertama itu tes psikotes. Nah, tes psikotes ini seperti tes psikotes pada umumnya. Intinya gampang sih sebenarnya. Lek memang niat ya, mulai sekarang niat, beli aja buku psikotes di Togamas lah. Di Gramedia juga nggak apa-apa. Latihan aja psikotes. Saya latihan. Nanti ketika tes kan udah terbiasa. Gampang. Misalnya hitung-hitungan kayak 5/5 tambah 2/2 kan gitu. Nanti kalau kita terbiasa latihan pasti gampang. Saya dulu juga udah pernah sih waktu SMA dulu psikotes. Ya akhirnya yang penting saya waktu itu saya
ilmu saya cuma dikir aja. Sebelum ujian dikir aja, wis langsung set. Pokoknya harus saya kerjakan dengan cepat dan tepat gitu. Waktu saya kayak gitu, nggak ada pengetahuan dulu. Coba banget. Alhamdulillah lulus. Setelah lulus psikotes, kita tes kesehatan kalau waktu itu. Tes kesehatan ya tes darah, tes torak itu. Ya cuma itu aja sih. Alhamdulillah lulus. Terus yang kalau yang tahun saya mungkin tes kompetensi keperawatan itu nggak ada, Mbak. Jadi mulai tahun 2017 setelah adik saya itu baru ada. Saya angkatan 5, angkatan 6 itu baru ada. Jadi teman-teman harus belajar juga masalah kompetensi keperawatan UKOM. Caranya gimana menghadapi UKOM ini? Tinggal teman-teman beli aja soal-soal UKOM, pelajari lagi. Terus latihan, pelajari latihan itu aja. Nah, ini masih bahasa Indonesia kan? Iya, bahasa Indonesia, Pak. Oke. Indonesia kan. Bahasa Indonesia, soal-soal Indonesia ya, soal hukum lah, teman-teman pasti tahu lah. Iya. Itu yang nomor 3. Tes yang keempat itu tes apa ya? Aptitude test. Jadi aptitude test itu semacam apa ya? Tes apa ya? Kita suruh milih. Jadi soal itu ada sekitar 200, kita suruh milih nomor 1 atau nomor 2. Nah, aptitude test ini yang penting soal nomor 1 sama nomor soal 180 itu bisa jadi sama. Kalau soal nomor 1 kita jawab nomor 1, nomor 180 pun kita harus jawab 1. Angka 1. Tinggal milih aja. Konsistensi lah. Seperti itu. Itu aja kuncinya. Terus yang setelah aptitude test, oke. Kita tes yang terakhir ada tes wawancara. Tes wawancara itu kita ketemu sama pihak-pihak Jepang. Jadi pihak-pihak rumah sakit, ada pihak panti juga yang datang ke Indonesia. Itu disediakan di hotel. Plus juga sekalian juga tes wawancara. Jadi waktu itu wawancara, misalnya nama Anda, terus apa kelebihan dan kekurangan Anda, macam-macam lah seperti itu. Jadi cuma kita harus pede aja loh menghadapinya. Saya udah bikin video sih sebenarnya yang Jadi kita ketemu sama orang-orang Jepang, tes wawancara. Ya kalau tes wawancara ini sebenarnya yang pertama itu pengenalan aja, bahwa ada perusahaan Jepang yang datang ke situ. Misalnya perusahaan saya namanya Hoyukai. Jadi Hoyukai itu datang, ada counternya menjelaskan tentang Hoyukai. Hoyukai itu begini. Ada senpai tahu. Ada seniornya namanya si A, si B, saya misalnya gitu. Terus setelah pengenalan, terus pindah lagi ke tempat yang lain. Udah diatur sih. Nah setelah itu tes wawancara. Bukan tes sih. Istilahnya wawancara, permintaan wawancara nanti direkam. Nah, direkam itu kita ditulis nama, nomor ID, nanti digunakan untuk data bahwa kita itu orangnya seperti ini loh. Nah, setelah itu yang lucu itu teman saya pernah gini, Mbak. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Jawabannya apa? Kelebihan saya, kelebihan berat badan, Pak. Wah, langsung itu. Wawancaranya langsung ketawa terbahak-bahak. Gimana? Kelebihanmu apa? Kelebihan berat badan, Pak. Emang saya tapi akhirnya lulus. Kalau tes wawancara kan ya subjektif gitu ya. Kalau kita confident, kita bisa ngomong, pintar komunikasi, itu udah lulus. Biasanya kayak gitu. Jadi wawancara sampai bingung, sampai ketawa nunggu dulu nggak selesai. Nah akhirnya tadi lulus teman saya. Nah kita tanya tentang kelebihan, kekurangan, pengalaman apa gitu. Paling 5 menitan lah. Itu aja. Tes wawancaranya pakai bahasa Indonesia. Nanti ada penerjemahnya pakai bahasa Jepang. Gitu. Jadi nggak usah. Jadi yang nggak bisa bahasa itu nggak usah khawatir. Terus maju aja dulu gitu.
Ditanya kamu pernah belajar bahasa Jepang? Enggak pernah. Enggak apa-apa, udah maju aja. Nah, setelah itu baru tes matching. Ini tes yang menentukan. Tes matching itu yang terakhir tes matching. Jadi macam-macam ya. Matching itu dalam artian begini. Mungkin orang banyak yang nggak tahu ya. Jadi kita punya data. Database kita itu ada di BNP 2 TKI. Kita nama Darmawan Arif, nomor ID sekian. Nah itu. Di situ ada biodata kita, pengalaman kerja kita, terus yang terakhir tadi yang tes wawancara yang direkam tadi. Nah, setelah itu data itu dipegang BNP 2 TKI. Nah, kita tes matching ini kita dikasih daftar panti-panti yang atau rumah sakit yang ada di Jepang yang akan menerima kita dari katakanlah ada 50 panti, ada 50 rumah sakit. Nah, nanti kita disuruh milih 10. Milih 10 itu apa? Tergantung prioritas. Sesuai prioritas. Kalau memang misalnya kita pilih rumah sakit A, itu prioritas berarti rumah sakit A itu nomor 1. Berarti kita benar-benar pengen masuk di situ. Nomor 2 juga demikian. 1 sampai 10. Nah, nanti kalau setelah kita pilih itu, data kita akan dikirimkan ke 10 tempat tersebut. Nanti kalau dari 10 tempat tersebut, kita ada pihak rumah sakit yang menerima kita. Nah, itu berarti lulus matching. Berarti lulus. Saya juga pengen ke rumah sakit A. Nah, pihak rumah sakit A juga melihat kita, ya melalui biodata wawancara tadi. Nah, setelah pihak rumah sakit A, oke. Nah, berarti itu lulus matching. Jadi match. Jadi istilahnya kayak dua gini matching gitu. Iya, ada yang butuh, ada yang tertarik gitu matching. Oke, terima kasih. Nggak terlalu ruwet kayaknya sih. Kayaknya bisa, iya bisa lah. Tapi pelan-pelan harus harus diulang. Iya. Ya memang kita apapun kita harus belajar gitu. Tes apalagi ke Jepang kayak gitu. Tapi setelah dengar ceritanya nggak terlalu ruwet, bisa lah gitu kan. Untuk orang yang niatnya besar, punya motivasi yang tinggi, bisa kayak gitu. Oke Mas, tadi disebutkan ada apa? Care worker sama nurse gitu. Bisa dijelaskan bedanya? Gajinya, kerjanya, atau apa? Kalau nurse kita ya. Kalau nurse itu yang seperti saya bilang tadi bahwa ijazah. Lulus D3 bisa, D4 bisa, S1 plus nurse. Itu syaratnya. Nah, plus STR terbit pengalaman 2 tahun. Jadi pengalaman 2 tahun itu dihitung setelah STR terbit. Seperti itu. Nah, ketika berada di Indonesia atau di Jepang, belajarnya sama. Mungkin kalau di Indonesia ya mungkin sama ya, disamakan. Tapi kalau di Jepang itu sudah dibedakan. Nah, kalau nurse ini nanti masuk rumah sakit setelah nyampe Jepang, setelah selesai pendidikan ya, itu masuk rumah sakit, jadi dia kerjanya di rumah sakit. Di rumah sakit umum Tokyo misalnya begitu. Jadi dia masuk rumah sakit, tetap dia nggak bisa langsung jadi nurse. Dia harus lulus ujian dulu baru nurse. Jadi dia masuk rumah sakit itu jadi asisten perawat. Jadi asper lah. Nah, jadi asper ini setiap tahun di bulan Januari awal Februari dia harus ikut, dia diikutkan ujian nasional. Nah, setelah lulus ujian nasional Jepang, kalau dia lulus, nah baru udah diperawat, baru naik pangkat gitu. Nah, terus masalah gaji kalau sebelum lulus Pak, ya mohon maaf ya, kita kecil banget Pak. Iya. Mengenaskan. Tapi ya bagi ukuran Indonesia gede banget gitu. Tapi ukuran Jepang kecil banget gitu. Bisa di berapa gitu kisarannya? Kalau teman-teman yang sebelum lulus ya itu ya mengenaskan, itu sebenarnya mengenaskan ya. Tapi cuma kalau diuangkan Indonesia ya sekitar 16 juta sampai 20 juta. Kalau untuk ukuran Jepang itu mengenaskan, Pak, sebenarnya. Iya. Lumayan lah daripada UMR atau tenaga sukarela gitu kan. Iya.
Nah, tapi Iya. kalau 16 juta sampai 20 juta itu di atas UMR Jepang. Gaji Jepang, apapun dia kerjanya, itu harus di atas UMR. Seperti itu. Oke. Enggak Ya. boleh di bawah UMR. Nah, ini yang Mas Pak ya. Yang caregiver saya Oke. jelaskan ya. Ya kalau caregiver seperti saya. Nah, teman-teman saya yang jadi caregiver ya. Jadi hampir sama dengan nurse. Jadi kita masuk ke Jepang, bekerja sebelum masuk ke Jepang itu lulus sekolah D3, saya D3 ya. Itu kita nggak perlu pengalaman, non pengalaman. Sebenarnya meskipun saya ada pengalaman tapi saya malas jadi nurse. Saya non pengalaman saya udah saya abaikan. Saya milih jadi caregiver terus tanpa pengalaman bisa. Jadi setelah lulus, setelah nerima wisuda, daftar itu bisa, sudah oke. Nah, setelah di Jepang, kita bekerja di panti jompo, panti lansia. Tapi, perlu diingat, Pak. Ya. Ini kawan-kawan ya, saya kasih tahu ya. Panti jompo di Jepang itu kayak hotel bintang 7. Bukan kayak di Indonesia. Jadi hotelnya ada, ya kadang-kadang ada AC-nya, ya pasti ada AC-nya sih. Ada AC, kamarnya kamar pribadi. Wis, pokoknya kayak hotel bintang 7. Jadi seperti itu. Jadi, kita melayani pasien-pasien itu yang memang ya profesional banget. Ada step-stepnya dan semuanya profesional. Nah, kalau caregiver ini gaji ya hampir sama dengan nurse juga. Kalau sebelum lulus ya gajinya mengenaskan. Maaf tadi seperti tadi. Oke. Nah, setelah kalau caregiver bedanya, kalau nurse itu tiap tahun ada ujian, kalau caregiver itu setelah 3 tahun baru ada ujian. Dan ujiannya sangat sulit sekali. Yang lulus orang Jepang pun 50%. Nah, kalau orang Indonesia kemarin masih 30%, ya itu masih kecil lah. Tapi kalau Vietnam, Pak, luar biasa, Pak. Yang lulus 90%. Gila, saya pikir. Teman-teman saya orang Vietnam lulus semua. Itu karena susah emang pertanyaannya gitu. Harus belajar, Pak. Kalau dari saya, kalau Vietnam itu motivasinya mereka luar biasa. Tinggi. Kok bisa? Kalau Indonesia motivasinya nggak begitu. Jadi segini wae lah kan langsung. Iya. Pasrah. Melok lulus jauh sekali. Kita Vietnam. Iya. Karena 4 orang dari Vietnam lulus semua, nilainya 90 semua. Ini setan apa aku gila aku. Ternyata seperti itu mereka. Oke. Tanya nilaimu berapa kan dicocokkan gitu ya. Nilaimu berapa 90 apa 98 itu lupa saya. Pokoknya kepala 9 mon. Gak usah nunggu lah pasti lulus tak bilang gitu. Ternyata seperti itu. Nah, kalau Indonesia ini yang berat gitu. Oke. Seperti itu gitu. Ya, ini jadi jelas sekali nih. Saya udah lihat banyak di YouTube-nya jenengan juga, cuma wawancara ini merangkum semuanya. Iya, benar. Ya kan. Oke. Terus ada lagi udah tentang proses. Ya. Senang pengalaman di sana selama udah 8 tahun itu yang seneng-seneng apa Mas biar seneng-seneng lebih memotivasi gitulah. Oh, di Jepang enak gini semuanya gitu. Kalau di Jepang ya itu yang senang ya menurut saya. Jadi kita bisa kalau kita sudah lulus ujian negara, sudah lulus hukum Jepang, itu kita bisa bawa anak istri, bisa bawa keluarga. Nah, ini poin penting Mas ini ya. Jadi misalnya anak Indonesia, misalnya adik saya, misalnya junior saya nanti yang mau daftar teman-teman lah ya, misalnya sekarang masih pacaran gitu, ya udah ikut aja tes ke Jepang, luluskan, nanti nikah di Indonesia bawa ke sini istrinya, lu kan membanggakan gitu Pak. Itu loh yang ya nggak ada gitu yang kayak gitu. Nanti terus yang kedua keluarga bisa datang ke sini, terus yang kedua gaji kalau udah lulus itu pasti naiknya luar biasa, hampir banyak banget pokoknya naiknya. Kalau saya dibandingkan kalau dulu mungkin gaji masih 16, 18, 17 gitu kan tergantung. Sekarang udah di atas 30 lebih lah sekarang. Nggak pasti sih, pasti di atas 30.
Ya sekitar itulah. Minimal 30 gitu ya. Oke. Lumayan kan daripada di Indonesia ya di TKS gitu kan. Iya, iya betul Terus betul. ya yang nomor tiga. Jadi yang nomor tiga ini ya. Jadi kalau di Jepang itu negara itu sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Jadi apa ya? Kayak asuransi kita tetap bayar pajak, tetap bayar asuransi iya, tapi cuma negara itu bertanggung jawab dalam apa ya mengatur rakyatnya. Jadi yang ketiga itu kalau menurut saya kita tetap dapat tunjangan anak sama dengan orang Jepang. Ketika kita melahirkan, kita disamakan dengan orang Jepang lah. Jadi ketika istri saya melahirkan gitu ya, kita dapat tunjangan 42 mang. 42 mang itu kalau dirupiahkan kita dapat tunjangan 50 juta per kelahiran. Itu yang nomor 3. Terus yang nomor 4 mungkin enaknya apa ya? Ya bisa jalan-jalan di Jepang. Gitu aja sih sebenarnya. Kita bisa jalan ke tempat wisata. Semua tempat wisata di sini itu sangat apa ya? Sangat profesional lah teman. Ya mungkin itu aja sih 4 hal yang tempat wisata itu sudah teratur lah. Iya. Gitu. Kalau kerjanya gimana Mas? Apa di tempat kerja gitu? Enak, santai atau tension atau gimana? Nah, ini kalau tempat kerja ya. Ya. Kalau tempat kerja itu tetap tergantung temannya satu. Terus yang kedua, kita apa ya? Tempat kerja itu kita harus lebih apa ya? Ringan tangan. Kalau kita ringan tangan sama orang lain enak sama kita. Itu aja sih sebenarnya. Sama dengan Indonesia. Ya, di mana saja ya. Sama. Ya, intinya kerja betulan lah gitu. Ya, benar. Kita bantu yang lain bantu kita, gitu itu aja sih selama aja timbal balik. Terus di sini enaknya kalau menurut saya Pak ya itu kalau di Indonesia ya itu rata-rata teman saya itu liburnya 1 minggu ada yang 1 kali gitu ya. Kalau di sini liburnya kalau di tempat saya itu 10 kali 1 bulan. Berapa jam kerja Mas per hari? Per hari itu 8. Di 8 sini jam. hitungannya jam 8 jam kerja. Ya. Istirahatnya 1 jam. Itu sudah umum di seluruh Jepang. Aturannya seperti itu. Ya seperti itulah. Enak banget. Banyak enaknya gitu sama yang susahnya kan. Iya. Kalau apa tantangannya yang bikin susah, bikin nggak betah atau gimana gitu kan biasanya ada. Iya kan? Atau nggak ada? Udah lupa. Kalau tantangan yang bikin susah itu mungkin di awalnya itu Pak ya. Jadi saya di awalnya ya meskipun sudah 1 tahun bahasa Jepang gitu ya, pelatihan 1 tahun ya total. Nah di awal masuk kerja itu juga bahasa Jepang yang orang Jepang asli, yang diomongkan orang Jepang asli dengan yang di pelatihan itu agak beda dikit. Jadi orang Jepang itu ngomongnya cepet banget Pak. Aku nggak pernah nggak maksud dengan omongannya orang itu. Jadi ada pasien ini ada di toilet. Kamu nanti lihat ya. Aku nggak ngerti omongan itu Pak. Saya nggak ngerti. Nah, ini orang ini ngomong apa ya? Kok toilet gitu tadi ngomongnya. Tak lihat udah 1/2 jam itu pasien ada di toilet. Itu nggak ada yang tahu. Orangnya dari toilet, langsung tak tolong sama aku ya Allah, untung nggak ada apa-apa ya udah, wis tak biarin sama aku. Itu aja sih kelemahannya. Asem orangnya. Biasanya gitu sih ya kalau awal-awalnya, malah kadang-kadang jadi lucu. Iya. Semua untung aja nggak ada apa-apa, nggak jatuh nggak apa gitu. Ya udah, akhirnya ya setelah itu ya kita ada diri ya belajar ya latihan nonton TV lah gitu, nonton video YouTube apalah gitu yang berhubungan dengan bahasa pendengaran itu aja. Sekarang udah lancar Mas? Udah. Alhamdulillah. Mantap. Oke lah. Oke ya. Terus Mas, ini tadi kan gajinya gede gitu kan. Terus gimana tentang biaya hidup di sana? Kalau bawa keluarga, kalau sendiri atau gimana? Mungkin ada perbedaannya. Kalau bawa keluarga itu sama sendiri sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Memang mungkin adalah beda dikit, tapi cuma begini. Di Jepang itu sistem ini sistem ya Mbak. Jadi
ketika kita punya anak, ketika punya istri, pemerintah itu memberikan keringanan. Satu, masalah asuransi. Jadi asuransi itu kalau udah punya anak sama istri, yang bayar itu cuma suami toh, yang kerja toh. Jadi uang asuransi itu katakanlah 1.500.000, 1,5 juta. Itu yang bayar kan harusnya saya 1,5 juta, istri 1,5 juta, anak 1,5 juta. Enggak, tapi kalau di Jepang itu yang bayar cuma saya toh, 1,5 juta itu untuk semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Jepang itu memberikan tunjangan subsidi kepada anak. Tunjangan lah, 1 bulan itu kalau untuk anak sampai 3 anak ya, anak 0 sampai 3 tahun itu sekitar 1.800.000 per bulan. Terus untuk anak yang di atas 3 tahun sampai dia lulus SMP itu per bulan 1.300.000, 1.400.000 lah sekitar itu. Sampai 3 anak. Itu aja. Nah, terus kalau di Jepang perusahaan juga demikian. Perusahaan itu ketika saya punya anak 1, itu tunjangannya 1.400.000. Terus anak 2 ya 2.800.000 gitu, sampai 3 anak. Terus ada tunjangan istri tunjangan istri malah 3,5 juta gitu. Jadi meskipun kita punya istri, itu tunjangan biaya kan semakin besar. Tapi tunjangan juga semakin besar gitu loh. Sama aja sebenarnya. Jadi bisa save lah seperti itu. Enaknya di situ aja sih. Sebenarnya sama aja. Bahwa anak istri ada atau nggak ada sama aja. Kalau nggak punya keluarga, misalnya kalau nggak punya keluarga, ya kalau sendiri. Enggak, oke. Cukup, bukan maksudnya biaya untuk rumah, sewa rumah, atau transport, atau untuk makan. Ya. Oh iya. Untuk sekarang saya transport ya. Kalau transport di Jepang itu 100% ditanggung perusahaan. Jadi kayak biaya transport saya nih Pak ya, per bulan itu bisa sampai 3 juta. Sekitar 3 jutaan. Kalau dirupiahkan loh ya. 3 jutaan lah, hampir 3 juta sih. Terus 100% ditanggung perusahaan. Terus untuk sewa rumah, nah ini bedanya yang hidup sudah berkeluarga sama sendirian, masih bujangan, itu apartemennya beda. Kalau udah berkeluarga itu lebih mahal, bisa 2 kali lipat lebih mahal, tapi kalau yang sendirian itu masih murah. Gitu. Terus untuk biaya makan lah, kalau biaya makan ini tergantung pola hidup ya. Kalau saya 3 juta per bulan, 3 juta itu udah cukup untuk sekeluarga gitu. Kalau sendirian yang 1,5 juta itu sudah cukup kalau saya dulu seperti itu. Oke, kalau di presentasi misalnya kita berapa persen kita bisa nabung? Udah, singkatkan. Nabung ya. Nabung itu sekitar 45-50%. 50%. Oke, siap. 50-an lah. Tapi ya tergantung orangnya juga, Pak. Kalau tiap bulan beli tas branded, ya nggak tahu saya. Iya. Itu di mana aja lah. Gaji Jepang, gaya Indonesia bisa bertahan berapa lama itu kan. Nah, biasanya kalau udah punya uang di tangan kan kepenginnya macam-macam, Mas. Ya, kena sale itu. Aduh, iya. Sale akhir bulan itu pusing. Kalau benturan budaya dengan orang Jepang gimana? Ada nggak? Atau maksudnya culture shock itu apa yang kita kayak merasa disorientasi? Oh, ini kita belum pernah ketemu yang kayak gini di Indonesia. Kalau kita di Jepang itu menurut pikiran kita itu aneh atau lain atau membuat kita gimana gitu. Kalau apa aja lah benturan namanya yang budaya yang aneh itu ya kalau di Jepang ya memang mereka nggak punya agama. Jadi mereka tuh merasa hampir semua orang Jepang saya tanya percaya Tuhan percaya. Nanti kalau kamu ujian tak doakan, aku berdoa kepada Tuhanku. Emang dia punya agama gitu. Itu aja, mereka nggak punya Tuhan, nggak punya mereka percaya pada dirinya sendiri. Itu aja. Kalau kita kan enggak, kita kan
lebih percaya kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang mengatur semuanya, punya Allah yang mengatur semuanya gitu. Kalau mereka nggak punya, itu aja sih. Kalau paling mendasar itu kalau menurut saya itu. Itu katanya kan Jepang menyembah matahari itu gimana itu? Saya baca-baca di apa dulu itu emang kayak gitu? Enggak? Atau Sebenarnya pola nggak kepercayaannya apa? Memang nggak punya agama gitu, nggak punya basic apa? Ya kayak nggak orang Hindu mirip-mirip gitu, Buddha itu enggak? Atau nggak pernah nanya? gimana? Ya pernah nanya tapi Nggak ya enak gitu? lucu. Kalau menyembah matahari itu saya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ya? Mereka itu bukan menyembah, beribadah katanya ke kuil. Jadi ke kuil itu kayak ada patung, nggak patung apa nggak jelas, saya juga nggak tahu. Ke patung itu kayak gini-gini gitu. Terus saya memohon ini nanti lempar uang gitu. Udah itu setelah itu pulang. Terus ada budaya gini, terus pulang gitu. Itu aja mereka. Habis itu nggak mengenal Tuhan gitu. Oh kayak gitu ya. itu aja sih yang Jepang yang aneh. Mereka nggak percaya sama Tuhan. Mereka percaya pada apa yang mereka pikirkan gitu. Pada diri sendiri. Seperti itu aja sih. Nggak ada itu Tuhan. kalau kehidupan sosial orang Indonesia banyak di sana bisa interaksi sama orang lokal Jepang gitu, make friendship atau itu bisa gimana? Bisa. Sebenarnya itu tergantung orangnya. Kalau orangnya memang gaul gitu ya. Kayak teman saya itu ada teman saya yang agak, kalau saya pikir agak gila. Jadi dia itu Pak ya, suka sepak bola. Jadi dia suka sepak bola, nontonlah sepak bola dia dekat rumah saya dulu di Osaka dulu. Dia teman-temannya itu orang Jepang semua. Dia nginep di tempatnya temannya, pergi keluar kota sama temennya nonton bola. Aduh, gila ini. Dia ketika ada pertandingan bola datang ke sana nonton sama orang Jepang seperti itu. Jadi sama orang Jepang dia sangat akrab seperti itu. Sama mereka orang Jepang itu dari kecil itu sudah ditanamkan bahwa nggak ada rasis. Jadi sama orang hitam, putih, kuning atau apa dia nggak masalah. Dia bisa nerima orang Jepang. Hebatnya orang Jepang itu. Kalau kita kan kalau ada orang asing, orang hitam, orang bule kan gitu. Tapi kalau Jepang enggak. Nggak bisa nerima. Enak orang Jepang itu. Itu aja sih kalau menurut saya. Itu. Oke. Masih kuat nih, masih lama kan? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, libur, besok masuk malam ya. Oke, ya. Santuy. Santuy. Ada komunitas perawat di sana, Mas? Atau organisasi gitu, gimana gitu? Ya ada. Mulai tahun berapa ya? IPMI, ada namanya IPMI. Jadi IPMI Ikatan Perawat Muslim Indonesia. Jadi itu teman-teman yang perawat, baik care worker maupun nurse, itu boleh gabung IPMI. Jadi IPMI Ikatan Perawat Muslim Indonesia yang ada di Jepang. Jadi organisasi yang dibuat oleh perawat gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada apa-apa, mau tanya-tanya, jadi bisa gabung IPMI gitu. Jadi di IPMI ini juga ada macam-macam gitu ya. Jadi kayak kan saya bilang tadi kan ada ujian negara, ujian hukum gitu kan. Itu kan agak sulit. Jadi mereka IPMI ini kadang teman-teman IPMI mengadakan pelatihan belajar secara online lewat Zoom gini seperti ini, terus ada yang dulu lewat Line kalau nggak salah dulu ada seperti itu. Jadi sampai sekarang ada. Jadi seperti itu organisasi. Oke, ini kalau ingat barusan tadi kan Jepang kayak nggak punya agama atau gimana. Kalau kita sebagai Muslim, kita itu bebas untuk sholat di sana, menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita, atau ada restriction atau gimana? Kalau di tempat saya kerja itu bebas. Jadi tempat saya kerja di Osaka maupun di Tokyo yang sekarang ini itu bebas. Jadi tapi tetap kita harus istilahnya kita harus bisa menyesuaikan diri. Itu aja sih. Kendalanya itu aja. Kalau memang kondisi lantai, kondisi ruangan itu tidak memungkinkan, ya mau nggak mau kita katakanlah sholatnya di jamak gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau memang memungkinkan kita tinggal aja. Saya sholat di depan kamarnya pasien, udah sholat aja.
selesai, sudah selesai gitu. Tapi cuma memang ada yang orang Jepang itu ada yang itu Pak, bukan alergi ya, nggak suka sama jilbab itu, ada yang nggak suka. Nah, ya, Jadi, ya. nah itu ada, tapi cuma 1-2 gitu yang nggak suka. Tapi yang rata-rata biasa aja sih. Ada 1-2 yang nggak suka, akhirnya nggak boleh pakai jilbab itu ada. Nah makanya sebelum tes wawancara tadi, sebelum tanya dulu boleh pakai jilbab apa enggak gitu. Kalau nggak boleh ya nggak usah dimasuki, nggak apa-apa, seperti itu. Oke. Kalau cuti per bulan ya per tahun? Per tahun ya. Atau kalau di sini pulang ke Indonesia tiap berapa lama? Berapa tahun? Kalau ada di tiket sini enggak? Umumnya tiket. Kalau tiket itu tetap kita yang nanggung. Ya. Tapi kan gajinya kita kan udah lewat lebih-lebih itu. Jadi sebenarnya tiket itu tidak ada masalah. Ya. Oh. Nah, nanti yang umum, istilah di sini itu yang umum Pak ya. Jadi kita itu umumnya itu 1 tahun 2 minggu. Itu kita bisa pulang. Itu umum ya, di seluruh Jepang seperti itu. Hampir semua seperti itu. Kecuali ada something wrong gitu ya. Ada pesawatnya tertunda, pesawatnya delay, apa-apa gitu. Mungkin kita bisa agak lama dikit ya. Tapi cuma karena pada umumnya itu ya 2 minggu. 1 tahun 2 minggu itu sudah aturan. Ya. Ada apa istilah overtime juga di sana kan? Overtime. Oh, lembur gitu. Lembur ya. Iya, tetap ada. Ada. Jadi gini. Jadi ya apa ya, gimana? Orang Jepang itu kadang-kadang istilahnya ya kalau sakit ya. Kalau sakit itu kita ngomong aja sakit. Nggak masalah Pak mereka. Jadi kita tiba-tiba pagi, kepala kita pusing banget gitu. Kita nggak masuk kerja, ya udah nggak apa-apa. Kalau memang kita sakit gitu kan. Sick leave gitu atau gimana? Atau coba ngomong aja nggak kerja itu udah nggak ada rekodnya kayak gitu aja. Jadi kalau kita misal katakanlah saya kemarin beberapa bulan yang lalu saya pernah muntah gitu. Wah besok misalnya saya muntah, terus besoknya saya nggak bisa kerja gitu. Saya minta libur, itu nggak apa-apa mereka. Kalau sakit mereka memang nggak apa-apa, membiarkan. Terus tapi biasanya kita disuruh periksa untuk berobat. Jadi nanti berobat. Nanti kalau udah pulih, kita bisa kerja lagi. Seperti itu. Terus, apa lagi ya? Kalau tanpa keterangan itu yang agak susah, agak sulit lah. Kalau orang Jepang bisa nerima itu. Tapi kalau sakit nggak masalah. Seperti itu. Oke. Cuaca di sana gimana, Mas? Salju itu? Nggak kedinginan? Kalau ya kadarullah ya Gusti Allah ya nggak tahu ya. Jadi saya itu Pak ya, di Osaka sama di Tokyo kan. Di Osaka itu salju nggak ada Pak. Ada salju pun itu teman-teman saya orang Jepang itu kaget. Salju turun karena Osaka itu nggak turun salju. Jadi ketika mereka melihat salju mereka pada kaget di Osaka seperti itu. Nah di Tokyo juga demikian. Tokyo itu nggak ada salju. Jadi orang Jepang melihat salju, ada salju. Tokyo juga heboh. Sama kayak orang Indonesia nggak melihat Suhunya berapa? Suhu paling dingin rata-rata, kalau ya. Osaka sama Tokyo hampir sama, minus 2, minus 3 itu paling dingin. Tapi kalau biasa ya 4, 5 derajat gitu. Tapi kalau paling dingin lah itu minus 1, 2, 3 gitu. Ada berapa musim di sana ya? Di sini 4 musim. Jadi ya sama negara-negara, sama kayak negara Eropa lah kayaknya. Jadi panas, dingin, terus sama semi, sama gugur, seperti itu. Kalau musim panas itu paling tinggi berapa derajat? Ini yang terakhir, ini sekitar 40. Ya ini sekarang musim panas, Pak. Panas-panas. 40 derajat. Pakai AC berarti di rumah? Iya, pakai AC. Jadi ya kalau di sini itu ya, kalau di sini Pak ya, musim panas itu panas banget.
Karena bukan masalah suhu 40 ini, bukan masalah suhunya sebenarnya. Masalahnya itu sebenarnya di kelembaban. Kelembabannya itu apa? Rendah. Wow, rendah apa gimana saya nggak tahu. Pokoknya kelembabannya itu nggak bagus. Jadi otomatis itu badan itu keluar keringat. Nah, badan keluar keringat itu dehidrasi. Itu yang bisa bikin meninggal. Itu yang kemarin selama musim panas ini seluruh Jepang itu yang meninggal itu sekitar 60 orang. Karena kepanasan. Karena dehidrasi. Seperti itu. Itu berarti humidity-nya tinggi, kelembabannya tinggi. Oh, gitu ya. Ya, saya kalau di sini musim panas itu bisa sampai 50. Tapi udaranya kering. Misalnya kita jalan keluar gitu, kita kadang-kadang nggak keringetan, nggak terlalu banyak keringat itu. Terus orang sini atau anak-anak saya kalau pulang ke Indonesia itu panas dikit tuh keringetan banget. Karena di sini kayaknya nggak, setahun itu nggak pernah keringetan itu, kecuali main bola. Itu karena kelembabannya rendah. Iya. Jadi kebalikan ya. Kalau di sini keringatannya luar biasa. Saya mancing itu setengah jam itu udah mau pingsan saya. Waduh, kalau saya nggak minum ini saya bisa pingsan di sini ya. Karena banyak laut kan di sana? Banyak. Ya. Di Jepang juga bisa mancing ya? Bisa, Pak. Oh, di sini ada tempatnya disediakan khusus gitu. Khusus mancing. Nggak boleh dipancing juga ada. Tapi untuk mancing juga ada. Pokoknya enak lah gitu. Mungkin untuk memotivasi teman-teman, pesan-pesan dari teman-teman yang mau ke sana ya, Mas. Apa ya? Gini. Intinya apa ya? Kalau saya ya, teman-teman ini harus punya pikiran ke depan. Ke depan mau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, tolong maaf banget. Jangan berharap jadi pegawai di Indonesia atau jadi PNS lah. Kalau bisa jangan. Karena apa? Karena di Indonesia ini kemungkinan jadi PNS itu semakin kecil, Pak. Jadi teman saya yang daftar 2.000, yang keterima cuma belasan. Itu kan kasihan yang nggak keterima. Jadi di Jepang, yang ketiga, teman-teman ini Jepang tempat yang recommended banget. Silahkan datang ke Jepang. Kalau memang punya niat ke Jepang, tahun depan misalnya, ya udah belajar mulai sekarang. Belajar bisa melalui online. Saya juga bikin grupnya perawat Indonesia di Jepang. Silakan kalau mau silakan ke sana. Jadi nanti belajar dulu bahasa pelan-pelan dari A I W O nggak apa-apa. Yang penting harus punya planning ke depan. Ke depannya mau kemana itu udah tahu gitu loh. Ya mungkin seperti itu, Pak. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan juga Facebook, YouTube atau apa tadi seperti disebutkan punya grup online itu di mana? Di di Facebook. Facebook di itu Facebook. Perawat Indonesia ke Jepang. Jadi ya memang sekarang masih pandemi loh, Pak. Jadi kita mau mengcover bukan membantu memfollow up itu masih sulit. Beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin saya masih bisa membantu ini, kamu lakukan ini. Teman-teman tak ikuti semuanya, tak sesuai dengan ujiannya. Tahap ujiannya itu saya follow gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ujian psikotes, nah saya kasih tahu caranya psikotes gimana, ini gitu. Hukum gimana, wawancara gimana, ini itu seperti itu. Kemarin, nah sekarang nggak bisa sekarang. Sekarang prosesnya sementara ini macet gitu ya di Indonesia? Masih macet, Pak. Masih macet di Indonesia. Adik-adik saya itu mau dipulangkan semuanya dulu, nggak tahu sampai kapan. Mungkin bulan 9, mungkin masih belum. Oh ya, biasanya kalau untuk proses pendaftaran itu mulainya kapan, bulan-bulan apa gitu? Nah ini buat teman-teman ya, pendaftaran ke Jepang itu tiap tahun ya. Tiap tahun itu bulan 2 sampai bulan 6. Itu pendaftarannya ada di websitenya BNP 2 TKI. Kalau sekarang jadi PMI, BP 2MI, seperti itu. Nanti ketika aja di Google pendaftaran perawat di Jepang, gitu aja pasti tahu lah, nanti langsung banyak. Oke. Mas Arif punya YouTube kan? Channelnya apa? YouTube. Channel Darmawan Arif. Darmawan Arif, ya. Darmawan Arif. Itu aja.
Oke Mas, terima kasih banget ini sharingnya lengkap. Apa yang belum saya tanyakan mungkin bisa ditambahkan yang perlu disampaikan ke teman-teman. Apa ya? Apa ya? Oh iya, masalah gaji. Kan Bapak Pak Imam kan tanya gaji. Iya, Nah, iya. di sini itu ada bonus apa ya? Bonus tahunan. Jadi ada bonus musim panas sama bonus musim dingin. Jadi Oke, selain menarik. gaji, Iya. buat bonus. Itu gede banget loh. Bisa apa ya? Bisa buat beli apa? Bonus tahunan itu bisa buat beli Honda Forza. Oh, mantap. Satu biji setahun ya, lumayan lah ya. Mungkin itu aja. Jadi makanya kita pulang ke Indonesia itu udah nggak mikir duit gitu loh, Pak. Jadi pakai uang bonus saja udah bisa. Pakai bonus musim panas itu udah bisa seperti itu. Jadi aman. Mungkin itu aja sih. Ada kemungkinan bisa jadi warga Jepang? Nggak? Bisa. Kalau mau bisa. Hmm. Tapi saya nggak mau, Pak. Indonesia, Pak. I love Indonesia. Iya, merah Garuda putih juga. darahku. Oh. Oke. Terima kasih Mas, sudah kehabisan pertanyaan ini, sudah sangat lengkap. Iya, iya. Nanti kalau saya ingat saya hubungi lagi untuk apa? Ya untuk sharing-sharing lagi lah kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silakan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ceritanya. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih sama-sama. Saya juga terima kasih udah diundang. Oke, terima kasih. Dan ya, insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan kalau ya tergantung dari update teman-teman. Nanti apa mereka tanyanya apa kita akan hubungilah Mas Arief. Sekali lagi terima kasih Mas. Untuk sebentar ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.